Halo Sobat Diklat, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast di Pusdiklat SDM Kehutanan ini kita akan bersama dengan pakar tentang kebakaran, dan beliau ini luar biasa ya, berkecimpung di bidang kebakaran hutan dan lahan, sehingga ini Sobat Diklat akan melihat dan mendapatkan informasi tentang kebakaran tersebut. Barangkali seperti itu ya. Tetapi jangan lupa tolong di-subscribe dan juga di-like untuk acara ini. Baik, kalau begitu kami perkenalkan di tengah-tengah kita narasumber yang memang hebat. Apa kabar nih Bapak? Baik, Bina. Baik ya. Kami perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Raffles B. Panjaitan MSc, mudah-mudahan nggak salah ya Pak? Ya, benar sudah. Baik ya. Dan beliau ini sebagai tenaga ahli bidang kebakaran lahan, serta merupakan manajer persiapan di kantor pusat Lintas ASEAN. Wow, luar biasa nih Pak ya, ASEAN. Lintas batas asap. Lintas asap untuk ASEAN, gitu ya Pak ya. Nah, baik Pak, ini agak sedikit mengganggu nih Pak. Bapak sebagai tenaga ahli bidang kebakaran lahan. Padahal biasanya kan kebakaran hutan dan lahan gitu ya Pak ya. Apalagi kita sekarang menjadi sudah terpisah LH dan kehutanan. Kehutanan, hutannya kemana gitu ya Pak ya. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi sekarang ini saya kan dengan pemerintahan baru Pak Prabowo kan memang ada di-split antara kehutanan dengan lingkungan hidup. Betul. Sehingga saya kebetulan diminta membantu di LH bidang kebakaran. Oh iya. Nah, cuma karena tusinya lingkungan hidup itu masalah lahannya, jadi saya tenaga ahli bidang lahan. Nah, kalau hutannya, Bapak awalnya di kehutanan. Oh iya, sebelumnya saya kan memang tenaga ahli manajemen landscape fire untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Betul. 10 tahun menangani kebakaran itu, dan kemudian terakhir jadi 5 tahun sebagai tenaga ahli menteri juga waktu itu Ibu Siti Nurbaya. Nah, kalau kita bicara mengenai kebakaran, memang sejak 2015-2016 itu sudah ada paradigma baru yang dicanangkan oleh pemerintah waktu itu melalui Ibu Siti Nurbaya dan Presiden Jokowi sudah merubah paradigma penanganan pengendalian kebakaran. Dulunya itu saya sebelumnya kan direktur kebakaran juga zamannya Pak SBY ya, 2 tahunan. Tapi waktu itu paradigmanya itu belum berubah, masih selalu penanggulangan. Nah, sejak 2015-16 kita rubah menjadi pencegahan, menjadi priority. Disitulah program-program dimulai dengan berbasis tapak. Nah, jadi sekarang ini penanganan kebakaran sebenarnya sudah berbasis tapak, dan ini sudah kita setting, sudah ada program-programnya udah untuk memantau, memonitor kebakaran baik di lahan maupun di hutan itu sudah bisa dipantau dari Sipongi yang sudah kita buat. Dan Sipongi ini bisa digunakan oleh siapa saja sekarang. Udah pakai portal, di sepanjang ada internet pasti bisa diakses. Dan berarti semua orang bisa mengakses? Bisa. Nanti untuk Sipongi? Sipongi, itu informasi mengenai hotspot, jadi titik-titik panas. Yang gambar orangutan? Ya, gambarnya orangutan. Itu Sobat Diklat ya, jadi Sipongi itu. Nah, kenapa katanya menjadi orangutan? Ya, kenapa lambangnya orangutan? Jadi dulu kebakaran kita tahun 80-an, 90-an itu kan banyak mengorbankan, banyak membakar, banyak satwa-satwa kita yang berada di hutan terbakar. Salah satunya itu adalah orangutan di Kalimantan dan juga di Sumatera. Nah, inilah menjadi waktu itu 2002, terus setelah itu menjadi lambang Sipongi, kebakaran. Jadi seperti itu ya jawabannya Sobat Diklat. Jadi mengapa barangkali di antara Sobat Diklat pernah melihat Sipongi? Kenapa sih ikonnya itu menjadikan orang hutan? Ternyata Pak Raffles sudah menjelaskan seperti itu. Artinya barangkali flora fauna yang ada di hutan itu tidak hanya itu, tetapi orang hutan itu memang mamalia besar ya. Flagship spesies kita kan. Dan juga hampir punah ya Pak ya. Dan terbatas. Nah, tadi kan pertanyaannya mengenai hutannya ya, kebakaran hutannya. Jadi kebakaran hutannya sekarang ditangani oleh Kementerian Kehutanan. Dan di sana juga, jadi di masing-masing menteri itu ada direktur pengendalian
kebakaran hutan di kehutanan, kebakaran lahan di lingkungan hidup. Nah, sebenarnya dengan adanya pemisahannya sebenarnya tidak menjadi masalah karena memang kita ini kan pegawai negeri ya. Betul. Sudah dididik, sudah dilatih melakukan tugas-tugas itu dengan selama 10 tahun ini sudah merger waktu itu. Iya. Sebenarnya setiap orang yang melakukan upaya-upaya pengendalian kebakaran itu sudah jiwanya itu sudah satu. Iya. Mau kebakaran di lahan, di hutan, Iya. itu pasti dia nalurinya memadamkan, mencegah itu pasti jalan. Iya, Dan betul. itu sudah kita setting, sudah mulai kita perkenalkan sejak 2016 itu, sehingga penurunan kebakaran hutan dan lahan itu bisa turun drastis. Oke. Itu karena sudah berbasis ketapak dan menggunakan sistem-sistem yang pencegahan. Pencegahan, baik ya. Jadi Sobat Diklat, untuk kebakaran, apakah itu hutan ataupun lahan, sekarang sudah ke taraf pencegahan. Artinya mudah-mudahan Indonesia ini tidak ada lagi kebakaran-kebakaran lain gitu ya Pak ya. Ya, kalau kebakaran itu pasti ada, cuman mungkin porsinya pasti kecil. Kecil, Ya, iya. itu yang kita Mencegah, Makanya betul, kita kalau jadi sekarang itu yang kita harus tekankan lagi bagaimana upaya-upaya masyarakat di sekitar hutan kita ikutkan di dalam upaya-upaya pencegahan dengan meningkatkan ekonominya. Sekarang sebenarnya program-program ekonomi di sekitar kawasan-kawasan hutan itu, di sekitar perusahaan itu yang harus kita angkat dengan peningkatan diversifikasi produk. Nah, sekarang saya juga contohnya barangkali Pak. jadi contoh konkretnya gini. Apa produk-produk yang bisa dihasilkan oleh masyarakat tadi? Ya, jadi sekarang ini kita sedang buat, saya sedang buat tulisan juga untuk bisa disampaikan. Mungkin nanti para stakeholder. Iya. Jadi kan di sekitar daerah-daerah itu, desa-desa itu kan berdampingan dengan stakeholder, baik itu perusahaan perkebunan, perusahaan HTI, HPH, tambang segala macam. Nah, area-area masyarakat yang di sekitar situ mereka kan mau mengolah tidak punya dana, tidak punya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita beri insentif baik oleh pemerintah kalau bisa langsung pemerintah, tapi kan ada juga stakeholder di sekitar situ. Betul. Dan melalui CSR-nya mereka bisa bantu masyarakat membuka hutannya tidak membakar, dikasih peralatan, dikasih sumbangsi bibit, benih. Nah, di situ nanti bisa diberikan benih yang mingguan, benih bulanan, benih tahunan, tanamannya itu. Contohnya kalau mingguan itu kayak nanam sayur-sayuran, kangkung, diolah. Terus nanti kalau bulanan itu hortikultur. Terus kalau tahunan itu pohon besar, mangga, atau pinang, berkayu. Tapi buahnya bisa diambil. Nah, itu yang harus ditingkat ternak, bukan ternak atau kolam ya, ikan. Nah, problemnya adalah ini sudah jalan di beberapa daerah. Begitu masyarakat produksi banyak, nggak bisa jual. Nah, inilah pasarnya. Nah, makanya sekarang ini sebenarnya kita libatkan stakeholder itu supaya mereka mengabsorb, membeli pakan-pakan itu dari masyarakat sekitar, sehingga ekonominya meningkat dan hutannya terjaga, tanamannya terjaga, kebun sawitnya tidak terbakar, HT-nya tidak terbakar. Nah, ini program-program ini sedang sudah berapa tahun yang lalu kita jalani dan beberapa perusahaan besar sudah melakukannya seperti. Berapa persen Pak kira-kira keberhasilannya? Keberhasilannya yang di bawah Sinarmas dengan RAPP sudah ada tuh, sudah di Riau dan di Sumatera juga ada. Di atas 50%. Keberhasilan itunya besar. Keberhasilan untuk memberdayakan masyarakat. Tapi kan ini kan banyak desa-desa tuh. Nah, ini harus enlarge lagi kepada desa-desa lain, mungkin di Kalimantan. Di Kalimantan juga sudah ada sebagian ya. Kita sudah beri penyuluhan bersama-sama dan juga didukung dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah. Baik. Sobat Diklat, sangat-sangat menarik tentang kebakaran karena selama ini barangkali ya Pak Raffles, negara Indonesia selalu dikatakan ini nih biangnya asap gitu ya Pak ya. Dan ini mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Terakhir ada yang mau disampaikan Pak Raffles? Itu tadi yang disampaikan bahwa Indonesia sejak 2023 sudah ditunjuk menjadi jadi host country agreement for ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution. Inilah pusat koordinasi asap lintas batas negara-negara ASEAN. Jadi Indonesia tidak selalu disalahkan gitu ya. Jadi kita sudah menjadi host. Menjadi hostnya. Nah, sekarang kantornya sudah dibangun, sudah ada di Gedung Manggala. Di Manggala. Saya sementara itu jadi manajer persiapan. Nanti ini akan belongs to ASEAN. Akan nanti
eksekutif direkturnya akan dipilih melalui bidding dan lain sebagainya. Dan disinilah peran kita sebagai host country akan menyampaikan informasi-informasi dan informasi itu tidak hanya dari negara kita, tapi dari semua ASEAN boleh masuk nanti. Sekarang ini lagi di setup, lagi ongoing proses. Mudah-mudahan di 2025 atau depan bisa beroperasi. Oke, selamat nih ya Pak Raffles. Dari dulu memang saya kenal dengan beliau adalah ahli kebakaran ya. Karena dulunya direktur kebakaran ya Pak ya. Iya, 8 tahun. 8 tahun. Bukan kebakaran, direktur pengendalian. Ada pengendaliannya, jangan salah. Kebakaran nanti bisa membakar. Nah, itu dia. Nanti Pak Raffles tukang membakar hutan. Gitu. Bukan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Raffles yang sudah berkenan hadir di podcastnya Pusdiklat SDM Kehutanan ini. Jangan kapok barangkali ya Pak ya. Ya, boleh silakan. Kalau kami undang kembali kita bisa siap, pasti hadir. Bincang-bincang. Untuk adik-adik semua yang mendengar maupun masyarakat akan bisa kita berikan motivasi-motivasi untuk upaya pencegahan. Baik, terima kasih Bapak. Sobat Diklat, demikian ya materi untuk kali ini kita berbicara tentang kebakaran ya, sehingga barangkali Sobat Diklat bisa mengetahui dengan jelas apa itu kebakaran, dan kita negara Indonesia tidak selalu disalahkan. Penyebab asap itu selalu dari Indonesia. Betul. Demikian podcast kali ini. Terima kasih atas perhatian dari Sobat Diklat, dan jangan lupa tolong di-subscribe serta like-nya dari Sobat Diklat semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.